Semalam, debat capres pertama telah dilangsungkan. Diawali dari pemaparan visi dan misi dari para kandidat yang menurut kacamata penonton, tayangan debat ini jadi pertimbangan mereka untuk menentukan kandidat terbaik. Tahun ini, penonton debat didominasi kaum anak muda yang secara nilai pemikiran mereka tidak mau negara ini dipimpin oleh orang yang salah. Sederhananya, dalam waktu dekat, kita akan masuk ke dalam dunia modern, di mana zaman akan semakin canggih dengan teknologi. Sementara pemimpin kita sibuk dengan urusan agama dan tafsir undang-undang. Coba bayangkan apa yang bakalan terjadi dengan generasi muda Indonesia di masa depan. Ini adalah beberapa hal yang harusnya tak diucapkan Anies selama debat. Namun sebelum lanjut, klik subscribe-nya sekarang juga. Tapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Offside bertuhan. Politik dan agama dua hal yang tak dapat dipisahkan. Kedua entitas tersebut memiliki proses tarik-menarik kepentingan. Agama tidak bisa dijadikan sebagai jawaban terdesak untuk memberikan rasa aman. Pada debat capres yang berlangsung kemarin, ketika Anies Baswedan ditanya mengenai masalah polusi udara di DKI Jakarta yang tak kunjung tuntas, beliau menjawab bahwa angin dan udara tidak memiliki KTP. Apakah ini jawaban yang ingin didengar oleh penonton? Tentu jawabannya tidak. Pertama yang harus diingat adalah bahwa yang menyaksikan siaran live ini didominasi oleh kaum muda-mudi, di mana mereka punya pikiran yang lebih terbuka dan sensitif dalam menyaring setiap informasi. Apalagi di era revolusi teknologi sekarang ini, hampir semua masalah dapat dituntaskan dengan kecanggihan mesin. Sekarang mari kita bandingkan dengan kualitas udara di Jakarta dan Singapura. Mengutip data dari EQR yang mengukur kualitas udara di suatu daerah, memperlihatkan polusi udara di kota Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023 berada pada level 111 atau masuk dalam kategori buruk. Sedangkan kualitas udara di Singapura berada pada level 30 atau masuk dalam kategori udara baik. Lalu kenapa kota Jakarta dengan anggaran 80 triliun per tahunnya tidak mampu memaksimalkan teknologi untuk mengurangi polusi udara seperti yang dilakukan oleh Singapura? Jawabannya adalah yang pertama, cueknya pemerintah terhadap riset dan pengembangan. Teknologi memegang peranan penting dalam status kekayaan suatu negara. Jepang misalnya, mereka tidak memiliki sumber daya alam, tetapi mereka disebut negara maju karena teknologi intelektual mereka. Jepang mampu menciptakan mobil listrik, sensor wajah, robotik, teknologi AR dan VR, dan mampu mengontrol cuaca dengan teknologi canggihnya. Begitupun pula dengan negara seperti Swedia dan Amerika yang kita lihat sekarang. Intinya, negara yang mengandalkan teknologi akan mengecap masa depan yang manis. Tetapi negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam akan terpuruk dalam kemiskinan. Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Sehingga jawaban Anies menjawab pertanyaan Prabowo di satu sisi cukup mengecewakan penonton milenial. Namun di sisi lain, kita harus paham juga posisi. Bisa jadi saat itu Anies dalam kondisi tersudut, sehingga yang ada di pikirannya saat itu mengkambing hitamkan Tuhan sebagai masalah permanen terkait polusi udara di DKI Jakarta. Diam di zona nyaman. Rasa aman dan nyaman membuat manusia hilang rasa pekanya. Rasa peka dalam debat pilpres yang dimaksud di sini adalah soal IKN. Dalam berbagai pertemuan,
Anies selalu mengatakan tidak akan melanjutkan IKN, dan pernyataan itu secara tegas diulanginya dalam debat Pilpres kemarin. Alasannya banyak, tapi intinya sama saja. Anies menyebut lebih baik menggunakan anggaran dana IKN untuk mengurangi kemiskinan, untuk menaikkan gaji honorer, dan hal lainnya yang dipikir-pikir lebih bersifat solusi jangka pendek. Mengapa demikian? Tahun 2024, pemerintah telah menetapkan anggaran Menteri Pendidikan hanya 97,7 triliun rupiah, di mana untuk gaji honorer saja mencapai 25,7 triliun rupiah. Belum lagi gaji PNS yang anggarannya mencapai 25,8 triliun rupiah. Ini belum termasuk tunjangan lainnya. Kalau memakai perhitungan seperti ini, sampai berapa lama negara bertahan? Jangan-jangan 5 tahun lagi bakalan bangkrut kalau masalah solusinya hanya uang. Bagaimanapun, keputusan IKN adalah tepat. Kemacetan di mana-mana, pemukiman yang padat yang menyebabkan timbulnya masalah seperti polusi air, udara, dan banjir. Tidak ada negara yang keluar dari kemiskinan kalau ia tidak mau menerobos tembok perubahan. Di dunia ini banyak negara yang sudah memindahkan ibu kotanya dan berhasil, seperti Turki, Kazakhstan, Amerika, Malaysia, dan Australia. Jadi, kenapa kita harus takut keluar dari zona nyaman? Kutuk demokrasi. Selain dua hal di atas, hal yang seharusnya tak perlu terucap oleh Anies Baswedan adalah mengutuk demokrasi. Karena sudah jelas, kepala daerah dan pemerintahan selalu melewati proses demokrasi, yakni pemilu. Sebutan dinasti, pembungkaman oposisi, dan pemerintahan yang otoriter tampaknya terlalu dipaksa dan terkesan mengada-ada. Jika negara ini bukan negara demokrasi, Anies Baswedan tidak akan mungkin duduk sebagai gubernur di era Presiden Jokowi. Berdasarkan Democracy Report 2022 menyebut bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20% peningkatan PDB selama periode 25 tahun. Dibandingkan dengan apa yang terjadi jika mereka tetap menjadi negara otoriter. Ini juga selaras berdasarkan 2 dekade terakhir PDB Indonesia menunjukkan tren yang naik, yang artinya demokrasi di Indonesia berjalan sukses. Dalam debat ini, kandidat yang terlalu agresif dan berambisi akan blunder dengan perkataannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. And bye-bye.